Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Syam akan menjelaskan landasan filosofis keterampilan komunikasi konseling. A. Konsep umum komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang individu kepada individu atau kelompok yang lain. Proses tersebut berupa penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak. Proses tersebut melibatkan beberapa peristiwa, yaitu peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi, saling pengaruh di antara berbagai sistem dalam diri organisme, dan di antara organisme. Bagian B, dasar filsafat komunikasi. Bidang ini layak menjadi perhatian lebih karena berkaitan erat dengan aktivitas keseharian individu. Bagaimanapun, setiap individu terlibat dalam hubungan interpersonal yang melibatkan pihak lain, baik secara individual ataupun kelompok. Dalam hubungan tersebut, setiap individu akan berinteraksi melalui komunikasi. Pemahaman terhadap filsafat komunikasi sangat diperlukan oleh setiap individu, utamanya bagi individu pengembang dan pelaksana profesi yang mengharuskan adanya interaksi dengan individu dan kelompok lain. Bagian C, komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Komunikasi antar pribadi dapat dilakukan dengan penyampaian dan atau penangkapan pesan dalam dua cara utama, yaitu pesan verbal dan nonverbal. Pesan verbal diwujudkan melalui bahasa atau linguistik dan pesan nonverbal tergambar melalui isyarat tubuh. Pesan verbal dalam komunikasi berkaitan dengan kata dan makna serta berbahasa dan berpikir. Pesan nonverbal mencakup segala ungkapan yang disadari atau tidak disadari dalam bentuk gerak tubuh, isyarat, air muka, nada atau getaran suara, dan tarikan nafas. Dalam komunikasi interpersonal dan antar budaya, kedua jenis bentuk penyampaian pesan ini kadang-kadang menimbulkan sedikit keterbatasan dalam pemahaman. Tetapi hal ini biasanya dapat diatasi dengan pemahaman yang tinggi oleh masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi terhadap makna bahasa, nonverbal, dan budaya. Bagian D, komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Secara garis besar, komunikasi melibatkan aspek verbal, vokal, tubuh, sentuhan, dan tindakan dengan penekanan-penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Keterampilan komunikasi konselor merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan konseling. Penguasaan keterampilan komunikasi akan mendukung efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya dan sekaligus mendorong kesuksesan konselor dalam penyelenggaraan konseling. Jadi, kesimpulannya ialah yang pertama, konselor dihadapkan pada berbagai tantangan berupa tuntutan untuk membantu perkembangan dan pengembangan individu serta pengentasan permasalahan individu. Dalam upaya untuk menghadapi tantangan tersebut, sudah semestinya konselor memperkaya diri dengan kelengkapan penguasaan berbagai keterampilan penyelenggaraan konseling. Keterampilan-keterampilan tersebut merupakan hasil dari rumusan kajian ilmiah berbagai pendekatan yang bersumber dari multidisiplin keilmuan. Kesimpulan yang kedua, penyelenggaraan konseling yang efektif memanfaatkan sejumlah keterampilan yang tepat dengan spesifikasi kebutuhan dan permasalahan konseling. Dalam hal ini, penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor secara langsung
berkorelasi dengan efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya. Berbagai keterampilan komunikasi tersebut disusun ahli dengan berpijak pada dasar filosofi komunikasi individu untuk diberdayakan dalam proses konseling efektif. Beberapa jenis keterampilan komunikasi konselor tersebut meliputi yang pertama komunikasi verbal, kedua komunikasi vokal, yang ketiga komunikasi tubuh, yang keempat komunikasi sentuhan, dan yang kelima komunikasi mengambil tindakan. Yang terakhir, penguasaan berbagai keterampilan yang tepat menjadi garansi bagi kesuksesan penyelenggaraan konseling. Konselor dan calon konselor dituntut untuk menguasai sejumlah keterampilan konseling, sehingga penyelenggaraan konseling relevan dengan kebutuhan dan permasalahan konseling. Dalam hal ini, penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor merupakan sesuatu yang sangat urgen, karena terkait erat dan atau menunjang efektivitas penggunaan keterampilan konseling lainnya. Penggunaan keterampilan konseling, khususnya keterampilan komunikasi, memberi peluang yang lebih besar terhadap harapan keberhasilan penyelenggaraan konseling dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Baik, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.